Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita review materi kelas 7, 8, dan 9 untuk persiapan kita dalam menghadapi ujian sekolah maupun ujian sekolah nanti yang akan dilaksanakan di bulan Mei. Untuk soal yang pertama, operasi hitung campuran 8 dibagi negatif 2 dikurangi 4/5 kali 2,5. Nah, dalam hal ini ternyata ada bilangan bulat dan pecahan. Untuk yang pecahan usahakan diubah dulu menjadi pecahan biasa. 4/5 sudah pecahan biasa, sedangkan 2,5 masih pecahan campuran. Untuk itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 2 kali 2, 4 ditambah pembilang 1 ini. Berarti 5/2. Maka untuk operasi hitung pembagian pengurangan dan perkalian, yang kita dahulukan adalah pembagiannya dulu. 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Kemudian yang pecahan, yang perkalian. Karena pembagian dan perkalian lebih kuat dan harus kita selesaikan terlebih dahulu daripada pengurangan. Maka 4/5 dikali 5/2 sama dengan 2. Dari mana? Pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6. Soal yang kedua, Pak Ali memiliki tanah seluas 840 meter persegi, ditanami kacang tanah 20% bagian, kolam ikan 2/7 bagian, dan sisanya dibuat lapangan olahraga. Luas lapangan olahraga adalah, untuk menyelesaikan soal kontekstual seperti ini, maka kita harus mencari luas tanah yang ditanami kacang tanah. Maka kita lihat tadi yang kacang tanah adalah 20%, maka kita tulis 20/100 dikali luas tanah yang ada, yang dimiliki oleh Pak Ali, yaitu 840. Kita dapatkan 168. Kemudian luas kolam ikan tadi 2/7 bagian, maka 2/7 dikali 840. Jadi sama-sama dikalikan luas tanah yang ada. Hasilnya 240. Untuk itu kita dapatkan luas lapangan adalah 840 dikurangi 168 dikurangi 240 sama dengan 432 meter persegi. Soal yang ketiga, diketahui semesta himpunan S adalah bilangan cacah kurang dari 11. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Karena kurang dari 11 maka 0, 1, 2 dan seterusnya hingga 10. Karena kurang dari 11 maka kita tuliskan dulu anggotanya. Anggota dari S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Kemudian himpunan A adalah himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Ini membacanya antara 1 dan 10. Maka bilangan prima yang menjadi anggota A adalah 2, 3, 5, dan 7. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian himpunan B adalah faktor dari 10. Faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Faktor dari 10 itu berarti 1, 2, 5, dan 10. Pertanyaannya adalah anggota dari A irisan B komplement adalah, kita tentukan dulu anggota dari A irisan B. A irisan B itu yang sama apa anggotanya? Antara himpunan A dengan himpunan B ternyata yang sama adalah 2 dan 5. Karena ini komplement, maka A irisan B komplement anggotanya adalah semua bilangan anggota S kecuali 2 dan 5. Karena komplement. Maka jawabannya adalah 0, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berikutnya, perhatikan diagram Venn berikut. Tentukan anggota dari A irisan B komplement. A irisan B pada diagram Venn ditunjukkan pada yang bagian tengah ini. Maka kita tutup dulu. Maka anggotanya adalah semua bilangan yang ada di dalam persegi panjang atau S
itulah yang menjadi anggota dari A irisan B komplement. Berarti 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berikutnya, variasi soal yang ketiga. Di kelas terdapat 20 siswa. Jika ada 12 siswa suka bakso, 7 siswa suka soto, dan 5 siswa suka keduanya, maka banyak siswa yang tidak suka keduanya. Ingat, untuk menghitung banyak siswa yang tidak suka keduanya adalah jumlah siswa di kelas dijumlahkan dengan banyak siswa yang suka soto maupun bakso, yaitu 5. Kemudian hasilnya dikurangi dengan jumlah siswa yang suka soto dan suka bakso, yaitu 12 dan 7 tadi. Maka kita dapatkan 25 dikurangi 19, hasilnya adalah 6 siswa yang tidak suka keduanya. Soal yang keempat. 3 kali 2x min 1 sama dengan 2x plus 5. Tentukan nilai x. Maka kita kalikan dulu yang di dalam kurung, 2x min 1 itu semuanya masing-masing dikali dengan 3. 3 kali 2x adalah 6x. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Maka dapat kita tulis seperti ini. 6x dikurangi 3 sama dengan 2x plus 5. Ingat, yang merupakan suku sejenis kita sederhanakan konstanta dengan konstanta yang ada variabel dengan variabel. Maka 6x dikurangi 2x sama dengan 5 ditambah 3. Kita sederhanakan jadi 4x sama dengan 8, maka x adalah 2. 8 dibagi 4. Soal berikutnya. 2/3 kali 2x plus 6 dikurangi 4 sama dengan setengah kali x min 3. Caranya adalah, kita perhatikan dulu soalnya. Pecahannya kita lihat bagian penyebut, yaitu 3 dan 2. 3 dan 2 KPK-nya adalah 6. Ingat, yang berada di dalam kurung tidak boleh diotak-atik dulu. Kita tulis apa adanya. Berarti yang kita kalikan adalah yang di luar tanda kurung. Berarti 2/3 kali 6 hasilnya 4. Kurung buka 2x plus 6 karena berada di dalam kurung. Dikurangi 4 kali 6 24. Sama dengan setengah kali 6 3. Kurung buka x min 3. Setelah kita jabarkan, kita dapatkan 4 kali 2x adalah 8x, 4 kali 6 adalah 24, dikurangi 24, sama dengan 3 kali x 3x, 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Setelah kita sederhanakan, 8x dikurangi 3x sama dengan negatif 9, karena 24 kurangi 24 itu 0. Maka kita dapatkan 5x sama dengan negatif 9. Maka x sama dengan negatif 9/5. Soal yang kelima, Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Hati-hati, tidak lebih artinya tidak boleh melebihi 500, berarti kurang dari sama dengan. Berat badan Pak Irfan itu 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang mana setiap kotaknya beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut untuk sekali pengangkutan. Maka kita tulis seperti ini. Kita buat modelnya. Berat setiap kotak adalah 20, maka 20x. X ini adalah banyaknya kotak. Karena kita belum tahu, kita harus mencarinya, maka kita simbolkan dengan variabel x saja. 20x ditambah berat Pak Irfan selaku sopir. Tidak lebih dari tandanya kurang dari sama dengan 500 kapasitas muatan yang bisa diangkut oleh mobil box tersebut. Kita selesaikan. 20x kurang dari sama dengan 500 dikurangi 60 hasilnya 440. Maka x kurang dari sama dengan 22 dari mana? 440 dibagi 20. Maka banyak kotak maksimum yang bisa diangkut adalah 22 karena ini 22 masuk x. Soal yang keenam,
perbandingan 40 menit terhadap 2,5 jam dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus menyamakan dulu satuan waktunya, yaitu 40 menit banding 2,5 jam, sama-sama kita jadikan ke menit. 40 menit banding 150 menit, maka hasilnya adalah 4:15. Berikutnya perbandingan 5 gram terhadap 0,25 ons. Ons itu sama aja dengan hektogram. Bentuk perbandingan yang paling sederhana adalah kita samakan dulu satuan beratnya. 5 gram banding 0,25 ons, maka itu sama saja dengan 5 gram banding 25 gram dikali 100 ya. Maka kita dapatkan 1:5. Soal ketujuh. Aris menabung di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Setelah beberapa bulan tabungan Aris menjadi 1.050.000. Maka lama ia menabung adalah. Lama menabung adalah selisih dari tabungan akhir dengan tabungan awal, kemudian dibagi dengan tabungan mula-mula dikali besar bunganya. Hasilnya nanti dikali dengan 1.200. Hati-hati, ini selalu 1.200. Konstantanya Ustadz Aji, jangan diubah-ubah. Maka kita dapatkan 50.000 dibanding 1 juta kali 10, dan hasilnya nanti dikali dengan 1.200. Kita dapatkan 6 bulan. Soal yang ke-8. Ahmad membeli sebuah TV dengan harga 3 juta. Setelah beberapa hari ia menjualnya kepada tetangganya dan memperoleh laba 10%. Hitung harga jual TV tersebut. Untuk menghitung harga jual, maka rumusnya adalah 100 dikurangi persentase rugi per 100 kali harga pembelian. Itu kalau diketahui persentase ruginya. Kalau harga jual yang diketahui labanya, maka 100 ditambah persentase laba dibagi 100 kali beli. Karena di soal yang diketahui harga pembelian dan laba, maka kita gunakan yang 100 plus persentase laba ini, yang sebelah kanan ini. Maka kita masukkan saja 100 ditambah besar labanya berapa persen? 10%. Kita terus 10-nya saja, persentasenya tidak usah. Dibagi 100 dikali harga beli 3 juta. Kita dapatkan 110 per 100 dikali 3 juta. Ketemunya adalah 3.300.000 rupiah untuk harga jual. Soal 9. Luas bangun datar. Kita ingat kembali, luas persegi adalah sisi kali sisi, persegi panjang kali lebar, jajar genjang alas kali tinggi. Segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Belah ketupat sama dengan luas layang-layang, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Trapesium adalah jumlah sisi jajar kali tinggi dibagi 2, dan lingkaran pi r kuadrat. Nah, sekarang perhatikan gambar. Jika panjang kedua diagonal belah ketupat 12 cm dan 16 cm, maka luas bangun di samping adalah. Kita tentukan dulu kedua diagonalnya, berarti di sini setengahnya dari diagonal pendek yaitu 6, 12 dikali setengah 6. Kemudian yang panjangnya 16, maka setengahnya adalah 8. Maka untuk mencari sisi panjang sisi belah ketupat, kita gunakan Pythagoras. Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka kita dapatkan akar 100 sama dengan 10. Berarti 10 ini adalah alas jajar genjang karena sama. Maka kita hitung luas yang pertama adalah luas jajar genjang, alas kali tinggi, alasnya 10, tingginya 8. Nah ini 8. Maka ketemunya 80 cm persegi. Luas bangun kedua adalah luas belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Ketemunya adalah 96. Maka didapatkan luas bangun adalah 176 cm persegi. Hasil penjumlahan dari 80 ditambah 96. Soal ke-10. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 25 meter kali 20 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu penghias dengan jarak antar lampu 10 meter. Jika biaya pemasangan Rp30.000 per lampu, maka biaya total untuk pemasangan lampu adalah. Ada kata sekeliling, maka kita harus mencari keliling taman. Keliling taman berbentuk persegi panjang, maka semua sisi-sisinya kita jumlahkan. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Ketemunya adalah 90 meter. Kemudian baru kita tentukan banyak lampu.
Banyak lampu yang harus kita butuhkan di taman adalah keliling taman dibagi dengan jarak antar lampu tadi. 90 dibagi 10, ketemunya 9 buah. Maka total biaya pemasangan lampu adalah 9 lampu dikali 30.000. Ketemunya Rp270.000. Soal 11, perhatikan. Dua garis jajar dipotong garis lain, tentukan nilai X dan Y. Nilai X ditambah Y maksudnya. Kita lihat 5X plus 20 dengan 2X plus 20. Maka ini punya hubungan bahwa 5X plus 20 ditambah 2X tambah 20 sama dengan 180. Ini luar sepihak. Luar sepihak kalau dijumlahkan hasilnya 180. Maka kita tinggal jumlahkan aja. Kecuali kalau 5X plus 20 dengan Y ini bertolak belakang, artinya sama. Sudutnya sama. Maka kita cari dulu X-nya. 7X ditambah 40 sama dengan 180. 7X sama dengan 140, maka X sama dengan 20. Itu baru ketemu X-nya. Sekarang kita cari besar 5X plus 20. 5X plus 20 sama dengan, nah X-nya tadi berapa? 20 kan? Maka 5 kali 20 adalah 100. 100 tambah 20 adalah 120. Karena 5X plus 20 itu bertolak belakang dengan Y dan besarnya sama, maka Y juga besarnya 120. Sekarang lanjut ke pertanyaannya. Nilai X ditambah Y berarti 20 ditambah 120, hasilnya 140 derajat. Nomor 12, perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika banyak siswa yang menyukai olahraga ada 50 anak, maka banyak siswa yang menyukai bahasa Jawa adalah. Ingat, ketika dalam lingkaran besarnya siku-siku atau 90 derajat, maka dia adalah 25%-nya dari lingkaran penuh. Maka dapat kita simpulkan, bahasa Jawanya adalah, kita hitung dulu, 45 ditambah 25, itu 70. Maka bahasa Jawa adalah 100 dikurangi 70, 30%. Karena yang ditanyakan bahasa Jawa, maka 30 per, yang diketahui apa? Olahraga. Olahraga berapa persen tadi? Olahraga tadi 25%, maka 30 per 25 kali banyaknya siswa yang suka olahraga, 50. Kita dapatkan 60 siswa yang suka bahasa Jawa. Soal nomor 13, tiga suku berikutnya dari barisan 2, 6, 12, 20, 30 adalah. Kita lihat, 2 menjadi 6 ditambah 4. 6 ke 12 ditambah 6. 12 ke 20 tambah 8. 20 ke 30 tambah 10. Maka berikutnya adalah tambah 12. 30 tambah 12 adalah 42. Karena 3 suku berikutnya kita cari lagi. Tambah 14. 42 tambah 14 berarti 56. Satu lagi ditambah 16. 56 tambah 16 hasilnya adalah 72. Jadi tiga suku berikutnya adalah 42, 56, dan 72. Soal 14. Bangun ABCD adalah persegi panjang dengan koordinat A negatif 2,3, B negatif 2, negatif 1, dan D 4,3. Maka koordinat titik C adalah, silakan digambar pada koordinat kartesius, maka akan didapatkan C4, negatif 1. Soal 15, diketahui A, faktor dari 9. Faktor dari 9, ingat bahwa yang bisa membagi 9 adalah 1, 3, dan 9. Ada 3 anggota. Sedangkan B, bilangan prima antara 2 dan 7. 2 tidak ikut, 7 tidak ikut. Berarti 3 dan 5. Banyak pemetaan dari A ke B, maka kita dapatkan rumusnya adalah B pangkat A. Ingat, A ke B berarti B pangkat A. Kalau pemetaan dari B ke A, maka rumusnya adalah A pangkat B. Gitu ya. Kita hitung, B pangkat A sama dengan B-nya tadi adalah 2 anggota, A-nya 3 anggota. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2. Soal 16, berapakah biaya produksi untuk 1000 unit? Perhatikan grafik.
Kita lihat ini bisa manual juga, tetapi kalau kita pakai rumus kita lihat 100 ke 200 ini kan selisihnya 100, maka kita tulis 100Y. 100Y. Ini selisihnya 100. Selalu Y ya di sini ya. 100Y. Kemudian kita lihat selisih biaya 10.000, maka kita tulis 10.000 X. Kemudian kita kalikan silang 30.000 dikali yang 200, jangan 100. 30.000 kali 200 itu adalah 6 juta. Dikurangi dengan 400 kali 100. Kenapa yang dikalikan ini? Karena sesuai dengan ini garis putus-putusnya ini. Kita lihat titik koordinat-koordinat yang diketahui di sini. Jadi sekali lagi 30.000 dikali 200 dikurangi 40.000 dikali 100. Ketemunya 2 juta. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100, dibagi depan Y. Kita dapatkan 10.000 bagi 100 adalah 100X ditambah 20.000. Karena yang ditanyakan 1000 unit, maka 100 dikali 1000, X-nya diganti 1000 ya, tergantung berapa unit, kali 1000 ditambah 20.000. Ketemunya adalah 120.000 rupiah untuk 1000 unit. Berikutnya soal 17, persamaan garis yang sejajar dengan garis 2X sama dengan 3Y plus 6 dan melalui titik 2,1 adalah. Persamaan garis jajar sama dengan garis di soal, tetapi satukan dulu X sama Y-nya. Maka kita jadikan dulu 2X min 3Y, 3Y-nya pindah ke ruas kiri. Konstantanya sudah tidak terpakai karena kita harus menentukan persamaan garis yang sejajar. Maka untuk menentukan konstantanya, kita gunakan 2X min 3Y sama dengan 2-nya ini kita tulis lagi 2. X-nya berapa? Titik yang dilalui. Ini 2 ini juga. Berarti 2 kali 2 dikurangi kan? 3, 3Y. 3 kali Y, ordinatnya 1. Jadi 3 kali 1. Maka kita dapatkan 2X min 3Y sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Inilah garis yang sejajar dengan garis 2X sama dengan 3Y plus 6 melalui titik 2,1. Jadi persamaannya sama persis dengan soal. Tinggal konstantanya aja yang kita ubah, kita cari. Soal 18. Sebuah tangga disandarkan pada dinding, di mana jarak kaki tangga dengan dinding adalah 8 meter dan tinggi dinding 6 meter. Tentukan gradien atau besar kemiringan tangga. Ingat, kemiringan tangga atau gradien, perhatikan ukuran tinggi temboknya dulu. Tinggi temboknya 6, selalu dibagi dengan jarak kaki tangga dengan dinding atau dianggap saja tanahnya ini, tanah. Kita lihat 6, ini 8, berarti 6/8. Jadi selalu tinggi tembok dibagi dengan jarak antara kaki tangga dengan dinding. Jangan sampai terbalik. Kita sederhanakan 3/4. Soal 19. 2X plus 3Y sama dengan 7, 3X min Y sama dengan 5. Hasil dari 2X ditambah 5Y adalah. Kita gunakan eliminasi. Kita lihat koefisien X masing-masing persamaan. Yang atas 2, yang bawah 3. Kita balik. Sini 3, sini 2. Maka semua ini kita kalikan yang 3 yang persamaan pertama. Kita dapatkan 2X kali 3 6X ditambah 9Y 3Y kali 3 sama dengan 7 kali 3 21. Persamaan kedua kalikan 2. 6X min 2Y sama dengan 10. Selalu dikurangi ya. Dalam hal ini selalu dikurangi kalau ini. Karena 6X sama 6X biar tereliminasi maka harus dikurangi. 9 dikurangi min 2 adalah 11Y. Sama dengan 21 kurangi 10 adalah 11. Maka Y adalah 1. Tinggal kita mencari yang nilai X. Kita gunakan salah satu persamaan, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Dalam hal ini kita tulis yang kedua. 3X min Y sama dengan 5. 3X, Y-nya tadi berapa? 1. Dikurangi 1 sama dengan 5. Maka 3X sama dengan 6. 5 ditambah 1. Maka X sama dengan 6 bagi 3 ketemunya 2. X ketemu 2, Y ketemu 1. Maka kita dapat menjawab pertanyaan 2X ditambah 5Y adalah 2X, X-nya tadi 2. 2 kali 2 ditambah 5Y. 5 kali 1, 5. Maka ketemunya adalah 9.
Soal nomor 20. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 60 km, kemudian berbelok arah ke timur sejauh 80 km. Lalu kapal berhenti. Jarak terdekat kapal dari awal berangkat hingga berhenti adalah jarak terdekat adalah akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Hasilnya adalah 3.600 ditambah 6.400. Didapat akar 10.000. Ketemunya adalah 100 km. Soal nomor 21. Diketahui tinggi limas 12 cm, maka volumenya adalah, ingat volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 10 kali 10, karena persegi ini tingginya adalah 12. Setelah kita hitung ketemunya 400 cm kubik. Soal nomor 22. Hitunglah luas permukaan prisma berikut. Prisma segitiga siku-siku ya. Maka kita dapatkan sisi miringnya adalah 10, dari mana 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat kemudian diakar. Jadi sisi miring pada segitiga siku-siku rumusnya itu jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu kan 100, terus diakar ketemunya 10. Maka dapat kita hitung luas segitiga, karena ada 2 segitiga, maka 2 kali setengah alas kali tinggi. 2 kali setengah kali 6 kali 8 ketemunya 48. Kemudian kita hitung luas persegi panjang. Sekarang yang bagian alasnya dulu. Lebarnya 8, panjangnya 20, maka luasnya adalah 160. Sekarang yang sisi miring. Maka 10 kali 20 ketemunya 200. Kemudian yang belakang, yang tegak ini 6 kali 20 ketemunya 120. Maka luas permukaan bangun tersebut adalah kita jumlahkan 48 ditambah 160 ditambah 200 ditambah 120, ketemunya 528 cm persegi. Soal nomor 23. Mapel yang paling banyak disukai siswa adalah, kita lihat mana diagram batang yang paling tinggi, yaitu PPKN. Maka jelas di sini mapel yang paling banyak disukai atau modusnya adalah PPKN. Soal nomor 24. Perhatikan tabel nilai ulangan harian berikut. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah, kita lihat nilainya dari 6 sampai 10, frekuensi atau banyak siswa yang mendapat nilai 6 adalah 2 anak, 7 itu 5 anak, dan seterusnya sampai yang mendapat nilai 10 itu ada 1 anak. Maka untuk mencari rata-ratanya kita harus mengalihkan dulu nilai dengan frekuensi. 6 kali 2, 12, 7 kali 5, 35, dan seterusnya sampai 10 kali 1, 10. Setelah itu kita jumlahkan. Frekuensinya ada 20. Artinya apa? Yang ikut ulangan ada 20 siswa. Kemudian jumlah total nilai dari 20 siswa itu jumlahnya adalah 156. Maka kita hitung dulu rata-ratanya adalah 156 dibagi 20 sama dengan 7,8. Karena yang ditanyakan nilai di atas rata-rata, padahal rata-ratanya 7,8, maka yang kita perhatikan adalah yang mendapat nilai di atas 7,8. Yang mana itu? Iya, yang 8, yang mendapat nilai 9, dan yang mendapat nilai 10. Yang 8 ada berapa anak? 9. 3 tambah 1. Berarti ada 13 anak yang di atas rata-rata. Soal nomor 25. Di dalam kantong terdapat 25 bola terdiri dari 15 merah, 8 biru, dan sisanya hijau. Berarti hijaunya ada 2 bola. Dari mana? 25 kurangi 15 kurangi 8. Kemudian Andi mengambil 1 bola secara acak, artinya random. Peluang terambilnya bola berwarna hijau adalah, karena ditanyakan hijau tadi ada 2 bola, maka 2 dibagi dengan seluruh bola yang ada di dalam kantong. Berarti 2 per 25. Bagaimana kalau warna merah? Warna merah ya berarti 15 per 25. Begitu. Nomor 26. Hasil dari negatif 2 pangkat 3 ditambah negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 1 ditambah negatif 2 pangkat 0 adalah, maka negatif 2 pangkat 3 ketemunya negatif 8, negatif 2 kuadrat adalah 4,
Negatif 2 pangkat 1 adalah negatif 2. Negatif 2 pangkat 0, semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Setelah kita hitung, ternyata ketemunya negatif 5. Soal nomor 26B, 8 pangkat 2 per 3 dikurangi 32 pangkat 2 per 5 ditambah 27 pangkat 1 per 3 adalah 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kita sesuaikan dengan pangkat bagian penyebut 3. Kalau 4 ya pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian 32 penyebutnya pangkat adalah 5, maka 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu 32 ya. Kemudian 27 adalah 3 pangkat 3. Pangkat dipangkatkan berarti dikali. 3 kali 3 berarti 1. Habis ya nih, 3 dikali sepertiga maksudnya. Maka tinggal 2. Maka 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 5-nya coret, tinggal 2 pangkat 2. Ditambah 3-nya juga dicoret, pangkat 1. Ketemunya adalah 3. 4 dikurangi 4 ditambah 3. Ketemunya 3. Berikutnya 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 1 dikurangi 5 pangkat negatif 1. Ingat, kalau pangkat negatif itu artinya seper. Maka ini 1/4 ditambah 1/3 dikurangi 1/5. Kita samakan penyebutnya, maka 15 ditambah 20 kurangi 12 per 60. Ketemunya 23 per 60. Soal nomor 27. 12 dibagi 3 akar 2. Kita lihat penyebutnya adalah akar 2. Ada akar 2. Akar 2-nya kita tulis dulu, akar 2. Kemudian 3 kali 2 berapa? 6. 12 bagi 6, 2. Baca kembali catatan di awal pertemuan kita di kelas 9. Kemudian yang kedua merasionalkan ya. 6 dibagi 2 dikurangi akar 3. Ini negatif. Maka jadi positif ya. Maka 6-nya kita tulis dulu, 6. Kemudian yang di bawah penyebutnya kita tulis tapi berlawanan tanda ini. 2 ditambah akar 3. Kemudian ini kan 2 kuadrat kurangi 3 kan 1, maka tidak usah kita tulis. Jadi cukup 6 kali 2, 12 ditambah 6 akar 3. Soal 28. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat min 5x min 12 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Silakan ini nanti dibaca sendiri. Insya Allah ini tinggal masukkan ke rumus. Sehingga kita dapatkan X1 adalah 5 ditambah 11 per 4. Ketemunya 4. Sedangkan X2 gantian yang dikurang ya. 5 dikurangi 11 bagi 4. Ketemunya negatif 3 per 2. Soal 29. Persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Hitung jumlah akar-akarnya. X1 ditambah X2. Ingat rumusnya adalah min B per A. B-nya adalah min 5, A-nya adalah 1. Berarti min 5 per 1. Ketemunya adalah 5. Soal 30. Tentukan persamaan sumbu simetri dari persamaan kuadrat berikut. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Min 8 per 2 kali 1, 2. Berarti ketemunya negatif 4. Tolong ini dikuasai. Soal nomor 31, tentukan persamaan fungsi kuadrat pada grafik di atas. Kita lihat, kalau dalam hal ini kita lihat pada sumbu X ya. Pada sumbu X, grafik memotongnya di angka berapa di sini? Kalau kita lihat, ternyata ada 2 tempat. Yang pertama negatif 4 dan negatif 2 ya. Oke. Menentukan persamaan selalu rumusnya X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2. X1 nya boleh negatif 4, boleh yang negatif 2, bebas. Kita masukkan X kuadrat min 2 tambah min 4 X ditambah negatif 2 kali negatif 4. Kita dapatkan X kuadrat negatif 2 tambah negatif 4 adalah negatif 6. Negatif 2 kali negatif 4 adalah 8. Maka dapat kita simpulkan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8.
Soal 32. Segitiga ABC dengan koordinat titik 0,4, titik B 0,0 dan C 3,0. Titik-titik tersebut ditranslasikan terhadap T3, negatif 2. Maka bayangan titik A, B, dan C berturut-turut adalah. Ingat translasi ditambah ya, absis dengan absis, ordinat dengan ordinat. Kita yang cari bayangan A dulu. Bayangannya titiknya tadi 0,4, maka 0 ditambah 3. Ordinatnya 4 ditambah negatif 2, ketemunya 3,2. Begitu juga untuk titik B dan titik C, tinggal dijumlahkan. Depan tambah depan, belakang tambah belakang. 33. Perhatikan gambar. Hitung panjang P. Ini kesebangunan. Kita lingkari dulu segitiga kecilnya. Kita buat perbandingan. 3 banding 3 ditambah P sama dengan 6 per 8. Ini harusnya 18 ya, maaf ini bukan 12 tapi 18. Ini ganti aja nanti 18. Maka 3 per 3 plus P sama dengan 1 banding 3. 3 plus P sama dengan 3 kali 3. Ini 3 plus P kali 1 kan 3 plus P. Kemudian sama dengan 3 kali 3. 3 plus P sama dengan 9. Maka P sama dengan 6. Maaf, ini bukan 12 tapi 18. Soal 34. Banyaknya pasangan segitiga kongruen. Kongruen itu bentuk dan ukurannya sama persis. Atau bisa dikatakan sama dan sebangun. Maka kita hitung dulu. Segitiga AOD itu sama dengan AOE. BOD itu sama dengan COE. BOF itu dengan COF. AOB dengan AOC. AFB itu sama dengan AFC. AEB, ini AEB sama dengan ADC. BDC sama dengan BEC. Jadi ada 7 pasang. Soal 35. Luas selimut. Bisa tabung, bisa kerucut. Sekarang yang luas selimut tabung itu rumusnya pi dt. Diameternya 20, tingginya 10. Tinggal kita hitung aja. 3,14 dikali diameternya 20 dikali tingginya 10, ketemunya 628 cm persegi. Sekarang luas selimut kerucut, rumusnya adalah pi rs. S adalah garis pelukis. Garis pelukis rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat sisi penyikunya. Maka 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu nanti ketemunya 225. Di akar ketemunya 15. Maka kita masukkan pi rs 3,14 kali 9 kali S-nya 15. Ketemunya 423,9 cm persegi. Soal 36. Di lapangan terdapat 100 orang. 60 orang suka sepak bola, 39 orang suka basket, dan 6 orang tidak suka keduanya. Berapakah banyak orang yang suka kedua cabang olahraga tersebut? Yang suka keduanya, maka cara menghitungnya adalah kita jumlahkan aja. Yang suka sepak bola, yang suka basket, dan tidak suka kita jadikan satu. Kita jumlahkan jadi satu. Nanti hasilnya dikurangi dengan jumlah orang yang ada di lapangan. Selalu begitu ya. Jadi kita jumlahkan 60 tambah 39 tambah 6 ketemunya 105 dikurangi 100. Maka ketemunya 5 orang. Jadi 60 orang sepak bola ditambah 39 suka basket ditambah 6 yang tidak suka keduanya. Kita jumlahkan. Nanti hasilnya dikurangi dengan jumlah orang yang ada di lapangan. Itu untuk mencari orang yang suka kedua cabang olahraga. 37. Perbandingan uang Upin banding Jarjit banding Mail 2 banding 5 banding 8. Jika jumlah uang mereka bertiga 60.000, hitung selisih uang Upin dan Jarjit. Upin dan Jarjit perbandingannya tadi berapa? 2 banding 5. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 3. Jadi kita tulis Upin dan Jarjit. Yang ditanyakan kita tulis yang bagian atas. 5 kurangi 2. Dibagi dengan apa? Diketahui jumlah uang mereka. Berarti perbandingannya kita jumlahkan. 2 tambah 5 tambah 8. Kali jumlah uang mereka yang ada 60.000. Kita dapatkan 3 per 15 kali 60.000. Maka didapat Rp12.000 untuk selisih uang mereka.
Soal 38, bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Pada pukul 6 terdapat 5 bakteri. Maka banyak bakteri pada pukul 7. Kita tulis pukul 6 dia mula-mula. Ada berapa bakteri? 5. Kita tulis setiap 15 menit. 6, 15. Tambah 15, 6, 30. Sampai pukul 7. Ini ya. Karena membelah diri menjadi 2, maka 5-nya ini dikali 2. Maka dikali 2, 10. Kemudian 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. Jadi ada 80 bakteri. Kalau membelah diri menjadi 3, maka ini dikali 3. Terus sama langkahnya. Soal 39. Harga 2 buku dan 3 pensil sebesar 16.000, sedangkan 3 buku dan 5 pensil 25.000. Berapakah harga 1 buku dan 1 pensil? Ini SPLDV. Kita ubah dulu ke model matematika. 2 buku berarti 2B ditambah 3 pensil 3P sama dengan 16.000. 3 buku ditambah 5 pensil sama dengan 25.000. Kita lihat koefisien yang B buku ini 2, 3, maka kita balik 3, 2. Kalau sini 5, 1 berarti 1, 5. Kita lihat yang bagian depan. Kita kalikan aja. Yang P-nya aja, karena ini udah tinggal yang depan kita balik, maka kita cukup yang tengah saja yang kita kalikan sama yang akhir. 3P kali 3, 9P sama dengan 48.000, 16.000 kali 3. Sekarang yang bawah, 5 kali 2, 10P sama dengan 50.000. Dikurang, 9 kurangi 10, min 1P. 48.000 kurangi 50.000, ketemunya negatif 2.000. Maka harga 1 pensil sama dengan Rp2.000. Kita gunakan salah satu persamaan untuk mencari harga buku. Yang atas ya, yang pertama aja. 2 buku ditambah 3 pensil sama dengan 16.000. Kita substitusikan nilai P-nya. P-nya tadi 2.000. Maka 2B sama dengan, 2B ditambah 3 kali P. 3 kali 2.000. Ketemunya 6.000 sama dengan 16.000. 2B sama dengan 10.000. Dari mana? 16.000 dikurangi 6.000. Maka didapatkan harga bukunya 5.000. Soal ke-40. Tabung berisi air penuh ya, dengan jari-jari alas 60 cm dan tinggi 100 cm. Jika air tersebut akan dipindahkan ke beberapa tabung kecil berjari-jari 30 cm dan tinggi 50 cm, maka banyak tabung kecil yang dibutuhkan untuk menampung air adalah. Untuk mencari banyak tabung kecil, maka kita cukup gunakan rumus volume tabung besar dibagi volume tabung kecil. Volume tabung besar pi R kuadrat kali tinggi. Volume tabung kecil juga sama, pi R kuadrat kali tinggi tabung kecil. Pi-nya nggak usah ditulis, tetap pi gini aja. Kita coret ya. 60 bagi 30, 2. 60 bagi 32, 100 bagi 52. Maka 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8 tabung kecil yang dibutuhkan untuk menampung air tersebut. Demikian Ananda semuanya untuk pendalaman materi sebagai persiapan ujian sekolah maupun ujian sekolah SMP kelas 9. Semoga bisa dipahami dan bisa diikuti dengan baik. Ustaz doakan semoga Ananda sukses semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan.